Oke, baik di sini, saya Bilal Jelas Mana, ada dari kelas A, angkatan kelas A dengan nomor absen 11 dengan NIM 1410621127. Di sini akan memaparkan, judul penelitian saya yaitu efektivitas pengguna aplikasi TikTok sebagai media dakwah Islam pada konten akun Hussein Jafar di kalangan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Oke, di sini ada bab satu yaitu pendahuluan. Di 1.1 ada latar belakang masalah. Itu ada perkembangan teknologi seiring berubahnya zaman ini secara tidak langsung membentuk masyarakat sebagai pengguna dan penerima informasi. Hal ini dapat menimbulkan perubahan suatu proses komunikasi bagi individu maupun kelompok. Nah, media baru ini melahirkan banyak platform yang sangat menarik bagi para penggunanya, tidak hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan interaksi, namun media baru dengan berbagai macam jenisnya juga menawarkan hiburan yang banyak diminati. Di antara lainnya adalah TikTok sebagai media baru. TikTok ini berhasil, memikat banyak pengguna dengan pemikat, media TikTok ini hanya menampilkan foto, video, kecuali itu juga, para politis, artis juga semua kalangan masyarakat beramai-ramai membuat video dalam platform media sosial TikTok ini. Itu selanjutnya ada dakwah nih, dakwah yang awalnya mulanya, hanya berupa ajakan yang bersifat persuasif, kini dakwah juga dipandang sebagai proses komunikasi dan proses perubahan sosial. Oleh karena itu, jika dakwah hanya berfokus pada dakwah secara lisan, maka menjadi tidak, eee, mudah lagi di zaman kini. Apalagi bila dakwah, berhadapan dengan berbagai masalah dan tantangan media sosial di era media baru ini. Termasuk TikTok ini merupakan tantangan dakwah yang nyata. Jadi ada pada akun media sosial TikTok, Hussein Ja'far ini menyediakan konten-konten dakwah yang dikemas secara menarik sehingga audiens tertarik melihat konten tersebut. Hussein Jafar adalah seorang pendakwah muda, seorang penulis buku. Beliau juga merupakan seorang pendakwah muda yang menggunakan platform media sosial TikTok untuk berdakwah. Karena target audiens beliau adalah kalangan anak muda di zaman sekarang. Mayoritas ini menggunakan media sosial TikTok. Followers akun TikToknya kurang lebih dengan 2,3 M yang bisa dibilang cukup banyak, yang mayoritas mengikutnya kalangan remaja. Audiens melihat tersebut tertarik karena, beliau kontennya dikemas dengan cara menarik dan dapat memikat para menonton. Di 1.2 ada perubahan masalah. Yang pertama adalah bagaimana peran TikTok menyampaikan pesan dakwah terhadap kalangan kalangan remaja. Yang kedua adalah apakah masyarakat tertarik terhadap konten dakwah pada akun TikTok Siniafar. Yang ketiga adalah bagaimana proses komunikasi persuasif pada strategi platform TikTok. Untuk tujuan penelitian pertama ada mengetahui peran komunikasi persuasif dalam mengetahui pesan dakwah di TikTok. Yang ketiga mengetahui, keter 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 keterikatan masyarakat terhadap konten TikTok Hussein Jafar. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah mengetahui proses komunikasi persuasif pada strategi dakwah pada platform TikTok. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah merupakan memperluas pengetahuan ilmu komunikasi di bidang, media komunikasi khususnya mengenai proses komunikasi persuasif di media TikTok. Selanjutnya ada bab 2, itu adalah landasan teori, di mana ada 2.1 di sini ada konsep. Konsep dalam penelitian ini adalah komunikasi dakwah di media sosial, bahwa media online ini disebut jaring sosial, eee, bukan media massa online, karena media sosial ini memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Dakwah sebagai aktivitas bertujuan, merefleksikan ajaran Islam dalam kehidupan perlu, mendapat perhatian, terutama terutama untuk menyangkut keberadaan, sebab dakwah sebagai agen perubahan sosial tetap merupakan aktivitas yang diperlukan untuk memberi arahan dan bahkan Islam dapat dikenal dan dihayati dan diamalkan tergantung pada pandangan yang ada mengenai eksistensi dakwah di era informasi yang dewasa ini. Nah, pada penelitian ini menggunakan teori
determinasi teknologi. Teori definisi teknologi ini muncul sekitar tahun 1962. Asumsi dari teori ini adalah bahwa perubahan dalam berbagai metode komunikasi akan mempengaruhi keberadaan manusia dengan sendirinya. Nah, pada penelitian ini mengangkat topik proses komunikasi dakwah pada media sosial TikTok sejalan dengan teori determinasi teknologi yang digunakan pada penelitian ini. Di 2001 ada review literatur, yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Sidik Sugiono 2021, tahun terbit 2021, dengan judul Peran Komunikasi Sains di Media Sosial pada masa pandemi COVID. Dengan hasil penelitian, yaitu media sosial telah menjadi tempat para ahli untuk saling bertema dan memperkuat jaringnya sehingga dapat saling memberikan informasi. Yang kedua ada Bambang Haryanto dengan tahun terbit 2003 dengan berjudul Kebermanfaatan Media Sosial bagi Generasi Internet, Studi Fenomenologi. Dengan hasil penelitian, yaitu media sosial telah menjadi sarana terbaik untuk pengetahuan baru bagi publik yang didapatkan melalui konten pengetahuan yang dikemas secara kreatif. Yang ketiga adalah Muslim, tahun terbit 2023 dengan berjudul Organisasi Literasi Digital Tengku dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama. Dengan hasil penelitian, dengan demikian literasi digital Tengku dapat menjadi solusi tantangan dunia digital semakin kompleks dan memperkuat kerukunan umat beragama. Yang keempat ada Wahyu Nisa dengan tahun terbit 2003 dengan yang berjudul Efektivitas Penerimaan Pesan Dakwah Konvensional dan Dakwah Online, Jumlah Teras Dakwah. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan pesan dakwah ini teras dakwah menerima dengan baik oleh jumlah konvensional online. Selanjutnya sini ada Wahyu Abdi Nugroho dengan tahun terbit 2003 dengan berjudul TikTok Media Baru dan Jalan Terang Dakwah Modern. Jadi hasil penelitian, media yang kini ramai digunakan publik juga turut diramaikan dengan konten-konten positif bernuansa dakwah Islam. Yang keenam adalah Arinal Husna dengan tahun terbit 2023 dengan berjudul Etika Hiburan dalam Perspektif Hadis. Dengan hasil penelitian, etika hiburan dalam perspektif hadis adalah untuk tidak dilakukan secara berlebihan, melainkan hiburan tidaklah bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua adalah Enjang Muhaimin tahun terbit 2018 yang berjudul Dakwah Digital Akademisi Dakwah. Dengan hasil penelitian dan perspektif dakwah, kehadiran internet di tengah masyarakat global dewasa ini tentunya memiliki makna penting yang bernilai strategis. Yang kedelapan di sini ada Artika Dwi Yani dengan tahun terbit 2023 dengan berjudul Komunikasi dan Media Sosial. Dengan hasil penelitian, dengan kata lain, berkomunikasi dengan media sosial memang menjadi lebih luas dan luas. Yang ke-9 di sini ada Santa Margareta Niken tahun terbit 2022 dengan berjudul Media Digital Literacy and Social Media Components Amongst Millennials for Transformation During the COVID Pandemi. Dengan hasil penelitian, kompetensi sosial digital mempunyai ciri utama, yaitu manfaat teknologi informasi dan kemudian yang bersifat kecerdasan buatan. Yang ke-10 ada Irsan Adrianda yang berjudul Dilema Kultur Daya Tradisional Aceh Menghadapi Transformasi Era Media Digital. Dengan hasil penelitian, perlu disadarkan adalah sebenarnya di era digitalisasi ini informasi seluruhnya bisa menjadi peluang bagi daya untuk dalam rangka menyebarkan nilai kesadaran yang dikemas secara sedemikian mungkin. Selanjutnya ada 2.2, itu ada variable X. Variable X di sini adalah komunikasi dakwah pada media TikTok adalah satu platform yang digunakan oleh
Pemilik akun Hussein Ja'far yang memiliki sekitar followers 2,5 M, di mana mayoritas penontonnya adalah anak muda. 2.4 ada variabel Y, ada variabel Y ini adalah efektivitas pengguna TikTok dalam penerimaan dakwah Islam di TikTok. Untuk selanjutnya ada 2,5 ada model penelitian itu. Dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif adalah rumusan masalah yang memandu penelitian kami untuk mengetahui situasi sosial yang kini sedang terjadi. Di 2.6 ada hipotesis teori. Pada penelitian ini menggunakan teori determinasi. Teori ini muncul sekitar 1992. Asumsi ini teori ini adalah bahwa perubahan berbagai model komunikasi ini mempengaruhi keberadaan manusia dengan sendirinya. Nah, pada penelitian ini mengangkat topik proses komunikasi dakwah pada media sosial TikTok sejalan dengan teori determinasi psikologi yang digunakan pada penelitian kami ini. Terus selanjutnya ada bab 3 itu metode penelitian. Di 3.1 ada paradigma penelitian. Paradigma dan ini adalah paradigma positifme. Menurut Nini 2003, paradigma positifme ini mempunyai karakteristik objektif yang memandang pengalaman berbagai dasar metode ilmiah. Di 3.2 ada pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan kualitatif penelitian ini memiliki telaah yang membingkai berbagai paradigma memperkaya penerapan kehidupan sosial. Di 3.3 ada metode penelitian. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, adalah metode yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya di sini ada 3.4 ada populasi, sampel, teknik, dan penelitian sampel. Nah, populasi di sini yaitu adalah sebagai populasi sini adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Alasan mengambil populasi ini yaitu karena peneliti ingin mengetahui efektivitas terhadap mahasiswa UNJ. Nah, untuk sampelnya itu kita mengambil sampel yang digunakan ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Alasannya angkatan 2001, alasannya program studi ini ada kaitannya dengan judul penelitian. Nah, teknik penelitian formal ini adalah penelitian purposive sampling, di mana merupakan sebuah teknik pengambilan sampel, di mana sampel yang diambil ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi. Selanjutnya ada ukuran sampel. Pada sampel di sini penelitian juga akan mengambil 127 mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Untuk hipotesis riset, kebenaran penelitian ini adalah responden yang menerima pesan dakwah terhadap pengguna TikTok Hussein Ja'far. Kerja di 3.7 ada hipotesis statistik, adalah pernyataan atau dugaan yang belum terbukti mengenai populasi dan penelitian dinyatakan dalam statistik. Sini ada metode pengumpulan data. Sini kita menggunakan kuesioner. Peneliti ini menggunakan kuesioner kepada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Di 3.9 ada pengukuran data, itu ada validitas. Keakuratan untuk mengetahui prosedur tertentu, peneliti mendefinisikan sebagai salah satu kekuatan penelitian yang didasarkan penentuan kekurangan dari sudut pandang peneliti. Itu ada selanjutnya ada reliabilitas berbasis kualitatif, adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu pendekatan peneliti yang konsisten dalam berbagai bidang penelitian beberapa kualifikasi. Selanjutnya di sini ada keterbatasan penelitian.
Keterbatasan ini dalam mengumpulkan data dan penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara, observasi, proses seperti terkendala sulitnya menentukan waktu, memperoleh informasi, dan informan. Untuk kelemahannya itu, peneliti dapat, memiliki kelemahan tersusunnya peneliti ini salah satunya adalah upaya pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara online karena keterbatasan waktu. Nanti ada definisi operasional. Desain operasional itu operasional X yaitu milik TikTok merupakan aplikasi media yang banyak digunakan saat ini. Untuk definisi operasional Y itu yaitu pengguna media sosial TikTok sebagai penerima komunikasi dakwah dari akun TikTok Hussein Jafar. Selanjutnya ada operasional konsep OPKA. Di sini ada konsepnya dari teori determinasi variabel X itu menyampaikan dakwah dimensinya yang pertama ada konvensansi. Indikatornya identitas, skala interval, yang kedua ada keterlibatan, terus, untuk penerima untuk yang variabel Y-nya yaitu penerima pesan, dimensinya ada interaksi, tingkat kemampuan berinteraksi dalam orang lain. Yang kedua ada intensitas, tingkat seorang keseringan berinteraksi. Yang ketiga ada kedekatannya itu tingkat memahami diri sendiri. Mungkin itu yang paparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.